Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di video pembelajaran bahasa Jepang. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu tentang bunyi bahasa Jepang. Yuk kita simak. Sekarang, kita akan melanjutkan materi tentang bunyi bahasa Jepang. Seperti yang kita ketahui, bunyi bahasa Jepang ada 7. Yang pertama ada seiong, yang kedua ada dakuong, yang ketiga ada handakuong, yang keempat hatsuong, yang kelima sokuong, keenam yoong, dan ketujuh choong. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari 4 macam bunyi, yaitu seiong, dakuong, handakuong, dan hatsuong. Jika kalian lupa, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari 3 bunyi lainnya, yaitu sokuong, yoong, dan choong. Sokuong. Sokuong adalah bunyi konsonan rangkap. Bunyinya dapat digambarkan dengan huruf kana su kecil yang diletakkan di antara 2 huruf sebagai tanda bunyi ganda dari huruf selanjutnya. Fungsinya untuk menggandakan huruf konsonan dalam bahasa Jepang, seperti tanda tasjid pada bahasa Arab. Tanda su kecil yang dipakai di akhir kata atau kalimat untuk menyatakan perasaan atau ekspresi. Tanda su kecil di akhir kata tidak menunjukkan konsonan rangkap. Deretan huruf kana yang biasanya terdapat bunyi sokuong yaitu pada deretan ka, sa, ta, dan pa. Contohnya bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Jika ada su kecil sebelum huruf K, maka bunyinya akan menjadi eka. Lalu, jika ada su kecil sebelum huruf Ki, maka bunyinya akan menjadi eki. Dan selanjutnya, seperti pada deretan ta, jika ada su kecil sebelum huruf T, maka bunyinya menjadi ete. Contohnya, pada kata kite, ada su kecil sebelum huruf T, maka dibacanya menjadi kitte, menggandakan huruf selanjutnya. Lalu ada kata kipu. Lalu misalkan niki. Jadi bukan niki ya, tapi jadi dibacanya niki. Lalu misalkan nih, ada 2 contoh. Ada kata kite kudasai yang artinya datanglah, atau kalau misalnya T-nya didabalkan jadi kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai artinya potonglah. Bisa dipahami ya? Jadi huruf su kecil yang ada di tengah kata itu bisa mempengaruhi arti sebuah kata. Jadi kalau misalnya pakai su kecil itu artinya bakal berbeda dengan kata yang tidak memakai su kecil. Paham ya? Lalu untuk su kecil yang diletakkan di akhir kata atau kalimat itu fungsinya untuk menyatakan perasaan atau ekspresi. Contohnya misalkan ada a. Itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu seperti ah atau oh. Jadi kayak menandakan sebuah perasaan atau ekspresi. Jadi tanda su kecilnya tidak menunjukkan konsonan rangkap ya. Selanjutnya, yoong. Yoong adalah bunyi huruf ya, yu, yo kecil. Bunyinya dapat digambarkan dengan huruf kana kecil yaitu ya, yu, yo yang diletakkan di depan sebelah bawah huruf ki, si, ci, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, pi. Fungsinya untuk meluburkan vokal i pada huruf kana dan ditambahkan dengan huruf ya, yu, yo kecil. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, ada deretan huruf yang telah tadi kita sebutkan, yaitu huruf ki, si, ci, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, dan pi. Untuk huruf ki, jika ditambahkan dengan ya kecil, maka bunyinya menjadi kya. Lalu huruf ki ditambahkan yu kecil, maka bunyinya menjadi Q. Lalu, jika huruf ki ditambahkan dengan yo kecil, maka bunyinya menjadi kyo. Kya, kyu, kyo.
Lalu misalkan huruf si ditambahkan huruf ya, yu, yo kecil, maka bunyinya menjadi sya, shu, sho. Lalu huruf ci ditambahkan dengan ya, yu, yo kecil, maka bunyinya menjadi ca, cu, co. Lalu huruf ni ditambahkan ya, yu, yo kecil, maka bunyinya menjadi nya, nyu, nyo, dan lain sebagainya. Untuk huruf ji, jika ditambahkan ya, yu, yo kecil, maka bunyinya menjadi ja, ju, jo. Begitu ya, paham ya? Untuk contohnya, seperti pada kata ocha. Di situ ada huruf hiragana o, ci, dan ya kecil. Nah, huruf ci-nya karena di depannya ada huruf ya kecil, maka tidak dibaca ci dan ya, tapi jadi ca. Jadi ocha. Lalu selanjutnya ada huruf ji, si, dan yo kecil, maka dibacanya yaitu jisho, bukan jisio ya, tapi jisho. Karena huruf yo kecil dan huruf sebelumnya adalah huruf shi, maka dibacanya sho, jadi jisho. Lalu ada kata q. Kata q terdiri dari huruf naganaki ditambah yu kecil dan u, jadi dibacanya q. Selanjutnya yang terakhir yaitu coong. Coong adalah bunyi panjang. Bunyinya dapat digambarkan dengan menambahkan huruf vokal a, i, u, e, o pada huruf kana yang diikutinya, sehingga dibacanya panjang. Untuk penambahan huruf vokal disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Misalkan huruf sebelumnya yaitu k, maka vokalnya yaitu a. Atau huruf sebelumnya ni, maka huruf vokalnya yaitu i. Untuk kata yang berakhiran o biasanya dipasangkan dengan huruf vokal u. Namun ada beberapa kosakata yang jika akhirannya o dipasangkan dengan o. Contohnya, misalkan okasang. Huruf a di situ bisa memanjangkan huruf sebelumnya. Huruf k-nya jadi dibaca panjang, yaitu okasang. Paham ya? Lalu misalkan vokal i, onisang. Bukan onisang ya, tapi onisang. Karena huruf vokal i-nya bisa memanjangkan huruf ni-nya. Lalu misalkan huruf e, onesang. Bukan onesang ya, tapi onesang. Panjang dibacanya. Lalu selanjutnya ada kata q. Jadi q dibacanya panjang ya, karena ada huruf u di belakangnya. Lalu selanjutnya ada gakko. Gakko di sini huruf o-nya diikuti dengan huruf u, tapi dibacanya bukan gakko, tapi jadi gakko. Karena huruf u di sini bisa memanjangkan huruf o. Lalu selanjutnya ada kata oki. Nah, kata oki di sini huruf o-nya dipanjang ya, karena ada huruf o vokal di belakangnya. Jadi untuk huruf o itu huruf panjangnya bisa diikuti dengan huruf u atau juga dengan huruf o, tergantung kosakatanya. Nah, itulah materi tentang bunyi bahasa Jepang. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Mataraishu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.